Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprayugi dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Standar Nasional Pendidikan Kelulusan. Sebelum kita masuk ke inti dari Standar Nasional Pendidikan Kelulusan, sini saya akan menjelaskan pengertian dari Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Adapun dasar hukum Standar Nasional Pendidikan. Dasar hukum Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional adalah 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336. Sini saya akan menjelaskan standar kompetensi lulusan. Pengertian Standar Nasional Lulusan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, Standar Kompetensi Lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran seorang guru harus mengacu pada standar tersebut. Tujuan Standar Nasional Lulusan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan standar kompetensi lulusan dari berbagai jenjang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 26 ayat 1 sampai 3 menyatakan 1. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 2. Standar kompetensi lulusan yang pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 3. Standar kompetensi lulusan pada satuan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuruannya. Fungsi Standar Nasional Lulusan. Adapun fungsi Standar Nasional Lulusan sebagai berikut. 1. Menjadi pedoman penilaian untuk menentukan lulusan peserta didik. 2. Menjadi fondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, dan keterampilan hidup mandiri saat berada di jenjang pendidikan dasar dan menengah umum atau kejuruan. Manfaat Standar Nasional Lulusan. Dalam aplikasinya, rumusan standar kompetensi lulusan memberikan manfaat bagi tenaga pendidik dalam mengembangkan pembelajaran. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. 1. Dijadikan pedoman batas kelulusan bagi peserta didik di setiap satuan pendidikan.
2. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara mendasar dan menyeluruh di jenjang pendidikan dasar dan menengah. 3. Dijadikan rujukan dalam menyusun standar pendidikan lain, misalnya standar ISTI, standar proses, dan lainnya. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan mencakup kriteria, kualifikasi, kemampuan peserta didik yang harus dicapai setelah menempuh belajar di jenjang dasar dan menengah. Untuk rincian ruang lingkupnya adalah sebagai berikut. 1. Satuan pendidikan terdiri dari 1. SD, MI, SDLB, dan paket A. 2. SMP, MTS, SMPLB, dan paket B. Dan 3. SMA, MA, SMK, MAK, SMALB, dan paket C. 2. Kelompok mata pelajaran terdiri dari agama akhlak mulia, kewarganegaraan budi pekerti, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan jasmani, olahraga dan kesehatan. 3 adalah mata pelajaran. Contoh standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran bahasa Indonesia, program bahasa untuk SMA atau MA, kegiatan yang termasuk dalam standar kompetensi lulusan di atas ditulis di bagian uraian, yaitu meliputi membaca secara intensif dan ekstensif untuk kemudian dipahami jenis wacananya, mengungkapkan informasi detail terkait wacana dan memahami serta menggunakan komponen kebahasaan, contohnya jenis frasa, klausa, dan sebagainya. Baiklah, terima kasih. Itu adalah berbagai contoh dari standar kompetensi nasional lulusan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.